Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Jember, Jawa Timur pada November 2023. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang ibu berusia 60 tahun yang merupakan mantan pejuang devisa atau TKI. Ia harus meregang nyawa secara mengenaskan, ditinggalkan begitu saja di semak-semak pinggir sungai. Yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah anak kandungnya sendiri bersama kekasihnya. Seseorang yang selama ini dipercaya, bahkan dianggap sebagai darah daging yang seharusnya melindungi. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik peristiwa ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya hanya di Dirabila. Korban adalah Hasyah, seorang wanita lansia berusia 60 tahun. Hasyah dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri. Dari hasil keringatnya selama bertahun-tahun itulah, ia berhasil membangun kehidupan yang layak, memiliki rumah, dan lahan sawah di Dusun Kerajaan 1, Desa Kencong. Di mata lingkungan, ia adalah seorang ibu yang peduli. Bahkan di saat-saat terakhirnya, ia hanya ingin memastikan bahwa anaknya membuat keputusan yang tepat dalam hidup. Namun, ketegasan seorang ibu seringkali disalahartikan sebagai penghalang bagi hasrat yang membara. Senin pagi, 13 November 2023, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Seorang petani di Desa Keting sedang berjalan menuju sawah saat pandangannya tertuju pada sesosok tubuh yang terkapar telungkup di semak-semak pinggir sungai. Awalnya, ia mengira itu adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sedang tertidur. Namun, rasa penasaran membawanya mendekat. Bau amis darah menyengat dan betapa terkejutnya ia saat membalikkan tubuh itu. Sebuah luka sayatan menganga lebar di leher, hampir memisahkan kepala dari raga. Jerit histeris petani itu memecah kesunyian desa, mengundang kerumunan warga yang segera melaporkan temuan mengerikan ini ke Polsek Jombang. Tim medis RSUD Dr. Subandi Jember mengonfirmasi kekejaman yang dialami Hasyah. Selain luka fatal di leher, ditemukan memar pada kedua kelopak mata, dahi, dan kedua tangan korban. Ini menandakan bahwa Hasyah tidak menyerah begitu saja. Ia sempat melakukan perlawanan hebat sebelum nyawanya dihabisi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan pisau dapur yang masih bersih dari karat di dalam sungai, senjata yang diduga digunakan untuk mengeksekusi korban. Anehnya, meski sepeda motor korban hilang, perhiasan seperti kalung, jam tangan, dan anting masih melekat atau berada di sekitar tubuh korban. Ini bukan sekadar perampokan acak, ini adalah aksi penghilangan nyawa secara terencana. Hanya berselang beberapa jam setelah penemuan jasad, seorang wanita bernama Siti Nur Hasanah, 35 tahun, datang ke kantor polisi sambil menangis sesenggukan. Ia mengaku mengenali jasad itu sebagai ibunya melalui unggahan di Facebook. Di depan petugas, Siti tampil sebagai anak yang hancur, menuntut keadilan agar pelaku atas hilangnya nyawa ibunya segera ditangkap. Namun, penyelidikan polisi berkata lain. Setelah 1 bulan melacak jejak digital dan keterangan saksi, polisi menangkap seorang pria bernama Agus Wicaksono di Mojokerto. Dari nyanyian Agus inilah, topeng Siti terbongkar. Agus mengaku ia tidak beraksi sendiri. Ia dibantu oleh kekasih Siti bernama Sadi Adibroto. Dan yang paling menyayat hati,
Siti Nurhasanah sendiri adalah otak sekaligus eksekutor di balik kematian ibunya. Polisi bergerak cepat. Sadi Adibroto ditangkap di Lumajang, namun ia mencoba melawan dan melarikan diri hingga polisi terpaksa melepaskan tindakan tegas terukur ke kakinya. Sementara itu, Siti ditangkap saat sedang berada di sebuah minimarket bersama pamannya. Tanpa drama pelarian, Siti diserahkan oleh keluarganya sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan durhakanya. Anak yang sebelumnya menangis meminta keadilan itu, kini tertunduk lesu saat borgol melingkar di tangannya. Siti adalah seorang janda yang pernah gagal dalam berumah tangga. Ia menjalin hubungan asmara dengan Sadi, seorang pria yang baru dikenalnya selama 1 bulan. Sadi sendiri dikenal memiliki temperamen yang buruk, sementara Agus, sang rekan, adalah seorang debt collector yang tergiur uang imbalan. Kontras dengan ibunya yang bekerja keras menjadi TKI untuk masa depan, Siti justru memilih jalan pintas yang gelap bersama orang-orang yang salah. Api dendam ini dipicu oleh satu kata, restu. Sadi merasa sakit hati karena Hasyah tidak menyetujui hubungannya dengan Siti. Menurut pengakuan Sadi, calon mertuanya itu sering melontarkan kata-kata menyakitkan saat ia berniat melamar. Namun, ada sisi lain dari cerita ini. Sebenarnya, Hasyah hanya meminta Siti untuk bersabar dan menunggu anak pertamanya pulang dari Bali agar bisa mengenal Sadi lebih jauh. Sayangnya, cinta buta dan nafsu untuk menguasai harta sang ibu, rumah, dan sawah hasil kerja keras di luar negeri telah menutup mata hati Siti dan Sadi. Minggu sore, 12 November 2023. Skenario maut dijalankan. Agus menjemput Hasyah dengan motor korban, berpura-pura mengajaknya jalan-jalan. Tanpa sepengetahuan Hasyah, Siti dan Sadi membuntuti dari belakang. Sesampainya di pinggir sungai yang sepi di Desa Keting, mereka bertemu. Cekcok hebat sempat terjadi antara ibu dan anak ini. Di tengah kemarahan, Agus mendekap tubuh lansia itu dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Disitulah momen paling mengerikan terjadi. Siti memegangi kedua tangan ibu kandungnya agar tidak memberontak, sementara Sadi menghunuskan pisau ke leher wanita yang telah melahirkannya itu. Untuk memastikan sang ibu benar-benar tewas, atas perintah Sadi, Agus menyayat leher korban sekali lagi. Polisi mengamankan pisau dapur sebagai alat eksekusi utama. Hasil autopsi menunjukkan penyebab kematian adalah luka sayat dalam yang memutus saluran pernapasan dan pembuluh darah besar di leher. Selain itu, lebam di tangan korban menjadi bukti bisu betapa kuatnya Siti memegangi ibunya saat nyawa sang ibu direnggut paksa. Setelah tertangkap, Siti mencoba membela diri dengan alasan klasik. Ia mengaku hanya korban rayuan pacarnya. Ia mengklaim Sadi berjanji hanya akan memukul ibunya, bukan mengeksekusi korban. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ia terlibat aktif dalam proses eksekusi. Saat rekonstruksi, Siti tampak gemetar dan menangis, mengakui bahwa ia merasa telah berbuat durhaka. Hasyah dimakamkan di tengah suasana duka yang mendalam dari warga Desa Kencong. Pihak keluarga, terutama paman Siti, merasa sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa keponakannya sendiri yang menjadi dalang di balik kematian tragis sang kakak. Kasus ini bergulir ke Pengadilan Negeri Jember pada Juli 2024. Hakim memvonis Sadi Adibroto dan Agus Wicaksono dengan hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, Siti Nurhasanah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.
Meski jaksa menuntut dengan hukuman mati atas pembunuhan berencana, pasal 340, hakim menilai unsur perencanaan tidak terbukti kuat dalam fakta persidangan. Mereka akhirnya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Tragedi di Jember ini mengajarkan kita bahwa ambisi, harta, dan cinta yang buta bisa menghancurkan ikatan paling suci di dunia, yaitu kasih sayang antara ibu dan anak. Hasiah, yang menghabiskan hidupnya bekerja keras di negeri orang demi keluarga, justru tewas di tangan darah dagingnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman 13 dan 15 tahun penjara sudah cukup adil untuk tindakan sekeji ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.